Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berikut ini akan kita bicarakan tentang tidak tamat kuliah tapi sukses. Adalah bahagian daripada fenomena untuk menggapai keberhasilan. Perjalanan hidup anak manusia macam model. Di sebuah desa yang tidak jauh dari kota, ada sebuah rumah gedung yang megah, besar dan luas. Halamannya di kiri kanan panjang sampai ke belakang. Semua orang terbelalak mata memandang bila lewat depan rumahnya. Usut punya usut, ternyata rumah itu milik seorang pengusaha sukses yang masih berusia muda, belum genap 40 tahun umurnya. Rumahnya dibangun 2 tahun yang lalu. Sekarang rumah itu tinggal ibunya yang sudah tua bersama 2 adiknya yang masih kuliah dan SMA kelas 3. Si pengusaha muda ini sekarang tinggal di ibu kota negara karena mengurus bisnis yang makin gila dan menggurita. Tadinya dia hanya tamat SMA di desanya yang nyaris tidak lulus karena kurang biaya. Ayahnya sudah almarhum. Ibunya yang bekerja jualan jajanan di sekolahnya. Dengan itulah mereka hidup bertiga dan biaya sekolah dari ibunya jualan. Kadang ada, lebih banyak tiada. Si abang menjadi seorang agen tiket terminal di kota itu kala sore dan hari libur. Terus sampai tamat SMA dia pegang satu lapak parkiran merangkap jualan tiket bus antar kota. Terus berkembang jadi kepala pengamanan di terminal sentral antar provinsi. Berlanjut kenal dengan kepala dinas perhubungan kota, bahkan provinsi sering pakai dia bila ada event nasional. Seterusnya si abang dipercaya untuk memasukkan mobil rental untuk keperluan tamu dari luar daerah. Selanjutnya dipercaya sebagai koordinator transportasi dalam acara nasional daerahnya. Setelah itu si abang makin terkenal sampai ke pusat kekuasaan karena dipercaya menjadi ketua tim relawan kepala daerah di ibu kota. Urusannya makin padat, dari preman terminal, bisnis rental sampai urusan politik pemerintahan. Dia dipercaya oleh pejabat berwenang. Uangnya pun makin bertambah dalam simpanan bank, investasi tanah, toko swalayan, bahkan punya tronton angkut barang ke seluruh wilayah negara. Dia bangun rumah untuk dirinya dan sekaligus untuk orang tuanya dan adik-adiknya yang masih butuh biaya sekolah. Ibunya tidak jualan lagi di sekolah. Sekarang ibu dan adik-adiknya hidup tenang di rumah mewah dengan kiriman wang tiap bulan melebihi yang dibutuhkan. Sekali sebulan dia pulang menjenguk ibunya yang makin tua dan adiknya yang masih sekolah dan kuliah. Dia buat rumah lagi di kota tempat usahanya bersama anak istrinya yang makin ceria, penuh bahagia. Itulah contoh orang sukses, orang berhasil dalam kerja keras, ikhlas dan tuntas. Walau hanya berangkat dari tukang parkir dan agen tiket terminal, tapi karena tekun dan yakin, tidak putus asa, tidak merasa rendah diri, akhirnya berhasil menjadi orang kaya. Bahkan berhasil dalam karir politik sebagai bendahara partai yang sangat dibutuhkan oleh ketua yang sekarang sudah menjadi pejabat penting di kotanya. Lalu dia asah dan rawat terus kemampuan lobby dengan gaya yang simpati, ramah, murah hati dan selalu berinteraksi dengan semua orang dari semua level kelas sosial. Suka berbagi dan suka menolong bila ada kenalan yang sedang dililit masalah, terutama masalah keluarga, masalah kewangan. Jadi, sekali-kali jangan frustasi.
dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi pendidikan atau keadaan lingkungan yang kejam. Semuanya harus dihadapi dengan penuh optimisme tinggi, harus banyak kreasi dalam usaha, harus terus menjalin silaturahim dengan berbagai kalangan dan tingkatan, termasuk dengan para politikus dan pejabat pemegang otoritas kekuasaan. Karena semua profesi membutuhkan kawan dan bantuan. Jangan terjebak dalam politik saingan, dendam, karena itu semua sudah terbukti tidak abadi. Maka berkawanlah dengan siapa saja, dari golongan mana saja. Yang penting jangan mengkhianati, jangan sakiti, dan jangan ambil hak orang. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Adil, yang bagaimanapun rezeki itu sudah ditetapkannya kadar dan jumlahnya. Rezeki itu tidak akan tertukar dengan orang lain, tidak berpindah tempat dan lokasi, tidak akan lari walau dikejar. Rezeki itu sudah menunggu, ada tempatnya, tidak bersembunyi. Kita hanya menjalaninya, pasti akan sampai ke tempat rezeki bersemedi. Memang gaya, cara dan prosesnya untuk mendapatkan rezeki masing-masing berbeda. Oleh karena itu, pahamilah bahwa keberhasilan, sukses ada di mana-mana. Walaupun beda kelas, beda sosial, beda pendidikan, beda tempat tinggal jauh dari kota. Tapi insya Allah semua akan dapat keberhasilan bila kita tahu caranya, tahu strateginya, kerja keras, tuntas dan ikhlas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.